Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat, Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah bagi kami untuk melidiki firman Tuhan tentang hari Sabat seri yang kelima. Tuntun kami dengan tuntunan Kudus-Mu, begitu juga dengan pemirsa, agar mereka boleh mengerti dan kami boleh dipersatukan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki Alkitab, Sikat. Judul yang kita bahas adalah murid-murid Yesus dan rasul-rasulnya, kebiasaan mereka sama seperti Yesus menguduskan hari Sabat. Di episode sebelumnya, bahwa kebiasaan Yesus menguduskan hari Sabat terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 16, bahwa Yesus setiap hari Sabat beribadah pada hari Sabat. Kisah 13:42 ayat 42 dan 44. Bagaimana Paulus dan Barnabas, murid-murid Yesus dan rasulnya, mereka pergi keluar lalu berbicara tentang pokok-pokok pada hari Sabat berikutnya. Setiap hari Sabat mereka beribadah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu untuk berkumpul mendengarkan firman Tuhan, menyembah Allah sesuai dengan perintah hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kisah 17 ayat 1 dan 2. Mereka tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat. Seperti biasanya, Paulus dan murid-murid lainnya masuk ke rumah ibadat. 3 hari Sabat berturut-turut mereka membicarakan firman Tuhan dari kitab-kitab suci. Kisah 18 ayat 11, bahwa Paulus dan teman-temannya tinggal mereka di Tesalonika, di mana di sana mereka tinggal mengajarkan firman Tuhan pada setiap hari Sabat selama 1 tahun 6 bulan. Dengan kata lain, 78 Sabat, setiap hari Sabat mereka berbakti memuji melakukan Tuhan untuk melidiki Alkitab. Ibrani pasal 4 ayat 9, Rasul Paulus mengingatkan, jadi masih tersedia hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Perhatikan ayat ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke dalam hari perhentian itu, supaya jangan seorang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Artinya, tidak menguduskan Sabat, tidak berhenti pada hari Sabat dari segala pekerjaannya, maka sama dengan kita tidak taat dan jatuh ke dalam pencobaan. Di dunia baru, kita akan tetap menguduskan Sabat. Yesaya 66 ayat 22 sampai ayat 23. Sebab sama seperti langit dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Demikian keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ayat 23, perhatikan. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan Allahmu. Artinya, Sabat itu adalah hari perhentian yang kekal selama-lamanya. Sebuah pernyataan yang kami pinjam, kami baca, dan kami ambil pengakuan yang jujur dari pimpinan agama. Bukunya adalah Faith of Our Father, halaman 111 dan 112. Ditulis oleh Kardinal Gibson. Berbunyi sebagai berikut. Anda boleh membaca Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Anda tidak akan menemukan suatu otoritas untuk penelitian hari yang lain selain hari Sabtu. Kitab suci mendorong memelihara hari Sabtu, suatu hari yang tidak pernah kita pelihara. Sekali lagi, dari buku Faith of Our Father, halaman 111 dan 112. Buku yang kedua, pengakuan yang jujur dari pimpinan agama, yaitu dari The Catechism Simply Explained, halaman 89, berbunyi sebagai berikut. Sepatah kata mengenai hari Minggu, Allah berfirman, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
Hari Sabat ialah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kalau begitu, mengapa kita menyucikan hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Gereja telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu itu kepada pemeliharaan hari Minggu. Protestan yang berkata bahwa mereka kembali kepada Alkitab dan hanya Alkitab, dan mereka tidak menerima apapun selain daripada Alkitab yang dikatakan Alkitab, adalah orang-orang yang bingung dengan memelihara hari Minggu. Sedangkan Allah berkata dengan jelas, kuduskanlah hari Sabat. Kata hari Minggu tidak terdapat dalam Alkitab untuk dikuduskan. Karena itu, tanpa disadari, mereka menuruti kekuasaan gereja Katolik. Catatan menurut Alkitab, dari Kejadian sampai kitab terakhir, Adam menyucikan hari Sabat, Kejadian 2:2-3. Abraham menyucikan hari Sabat, karena Abraham menurut firman Tuhan, menuruti hukum-hukum Allah, Kejadian 26:5. Bangsa Israel menyucikan hari Sabat, Keluaran 16. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, perintah agung dari Yesus Kristus. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 20:8-11. Nehemia menyucikan hari Sabat, Nehemia 13:14-17. Yesaya menyucikan hari Sabat, Yesaya 56, Yesaya 58, dan Yesaya 66. Yehezkel menguduskan Sabat, Yeremia 20, Yehezkel 20:12, Yehezkel 20:20. Yesus, kebiasaan Yesus adalah memelihara hari Sabat, Lukas 4:18. Murid-murid Yesus dan para rasulnya, kebiasaan mereka juga adalah menguduskan hari Sabat, Kisah 17:2 dan Kisah 18 serta Kisah 13 dan Kisah pasal 13. Semua Alkitab mencatat hari Sabat adalah hari kudus Allah dan hari perhentian. Hingga di dunia baru, di dalam Yesaya 66:23, Sabat berganti Sabat, kita akan menguduskan hari Sabat. Sekedar mengulangi, Keluaran 20 hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Kenapa? Ayat 11, Keluaran 20:11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan Tuhan menguduskannya. Menguduskannya artinya dikhususkan untuk Tuhan. Itulah makna hari Sabat. Peringatan yang terakhir dari Yesus sebelum dia naik ke surga, apa katanya? Bila mana kita tidak menguduskan hari Sabat, maka Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran, ialah perintah manusia. Perintah Allah, kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Matius 7:21, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukan kami mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Inilah pernyataan yang serius yang patut kita simak baik-baik. Itu sebabnya sikap hadir di tengah-tengah kita, agar kita menyelidiki apa kata Alkitab, karena firman Allah sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Wahyu 14:12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, yaitu 10 hukum Allah, dan iman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, penjelasan firman Tuhan yang begitu jelas. Kiranya kami pendengar boleh menuruti akan perintah-Mu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Tidak boleh bekerja. Terima kasih atas perintah yang indah. Sehingga kami boleh beristirahat dari seluruh jerih lelah kami. Dan kami boleh diberkati. Kami boleh dikuduskan. Pertanda bahwa kami adalah milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Kudus kami. Amin. Pemirsa, kita akan lanjutkan program Sikat Selidiki Alkitabmu berikutnya.